Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sosok hantu yang biasa disebut dengan Wewe Gombel. Di Semarang dan Jawa Tengah berkembang mitos adanya hantu dengan sebutan Wewe Gombel. Di daerah lain dikenal dengan nama Kolong Wewe. Menilik namanya, Wewe Gombel adalah hantu lokal asli Semarang. Jika menilik dalam pencarian sejarah lahirnya mitologi itu adalah dengan mengunjungi sebuah bukit di Semarang bernama Bukit Gombel. Kawasan ini sangat dikenal. Jika kita menuju Semarang atas dari kota bagian bawah, dipastikan kita melewati Jalan Setiabudi atau Gombel Baru dari arah Pasar Jatingaleh, dan dari Jalan Setiabudi menuju Jatingaleh melintasi Jalan Gombel Lama. Jalan itu sesungguhnya adalah lereng bukit bernama Gombel. Di puncak bukit itu berdiri sebuah bangunan besar yang sekarang telah kosong. Bangunan itu adalah bekas Hotel Sky Garden. Begitu rimbunnya pepohonan, bangunan itu pun hampir tidak bisa dilihat. Untuk menuju ke bangunan tersebut, kita bisa melewati sebuah gapura berbentuk candi, hingga menemukan palang besi sebagai akses untuk masuk. Saat ini, bangunan dua lantai itu terkesan kurang terawat. Selain karena berukuran besar, penghuninya juga hanyalah penjaga. Adalah Kiswanto dengan usia 51 tahun, salah satu penghuni bekas hotel yang tinggal di salah satu ruangan bekas hotel itu. Hotel Sky Garden dibangun pada tahun 1970-an dan sempat jaya pada era 1980-an. Kemudian ditutup pada akhir 1982 karena terjadi sengketa antara pemilik dengan bank. Luas lahan hotel ini sekitar 12 hektar. Hotel ini pun memiliki 24 kamar, bar, meeting room, kolam renang, tempat parkir, dan 20-an kamar yang berdiri terpisah di dekat kolam renang. Setelah ditutup, bekas hotel itu dijaga dan menjadi tempat tinggal keluarga Rohadi, salah satu satpam hotel sejak belum dibangun. Rohadi pun meninggal di tempat itu pada tahun 2013. Istri dan anaknya hingga kini masih tetap tinggal di salah satu kamar di lantai 2. Penjaga bangunan ini pun sudah tidak lagi merasa takut dan sehari-harinya pun begitu rajin membersihkan bekas bangunan hotel. Secara kasat mata, bangunan itu sudah rusak dan menimbulkan kesan angker. Mereka yang tinggal di tempat itu rata-rata memiliki ikatan sejarah, yakni sebagai bekas karyawan. Mereka saling patungan untuk membayar listrik dan lain-lain. Tempat ini dulunya merupakan hotel yang mengusung konsep sebagai hotel taman. Hingga kini masih terasa sisa-sisa suasananya. Misalnya dari teras kamar, pemandangan langsung tertuju ke kota Semarang bawah. Tanaman penisium yang dulu hanya diletakkan dalam sebuah pot pun kini sudah menjadi besar. Pohon anggur di depan pintu gerbang pun ukurannya cukup besar. Di hotel ini pula dulunya jika ada pejabat yang datang menginap, mereka selalu datang dengan naik helikopter. Di bagian rooftop hotel tersebut tersedia helipad untuk helikopter mendarat. Tapi sekarang kondisinya tidak terawat. Beberapa penghuni di tempat ini hanya menjaga dan membersihkan mana yang terlihat kotor melalui kerja bakti bersama. Lalu benarkah tempat ini menjadi markas hantu legendaris bernama Wewe Gombel? Diceritakan bahwa Wewe Gombel atau di tempat lain disebut Kolong Wewe merupakan jelmaan seorang wanita yang rohnya gentayangan. Itu disebabkan karena ia mati bunuh diri di sebuah pohon di kawasan Bukit Gombel.
Padahal perwujudan seperti apapun, ini semua adalah perbuatan jin jahat yang wujudnya bisa menyerupai apapun. Namun karena banyak orang yang sudah terlanjur mempercayai dan meyakini bahwa sosok Wewe Gombel adalah perwujudan dari perempuan yang pernah bunuh diri di lokasi ini, maka jadilah banyak orang yang kemudian semakin percaya dengan kesalahpahaman ini. Sebelum bunuh diri, perempuan itu memergoki suaminya sedang meniduri perempuan lain. Karena marah, sang suami itu pun dibunuh. Warga Gombel mengetahui hal itu, maka wanita itu dikejar-kejar agar bertanggung jawab. Tak kuasa bertahan dan menjaga harga diri sebagai istri, perempuan itu pun akhirnya bunuh diri. Sementara itu, penyebab selingkuhnya sang suami karena perempuan itu tak mampu memberikan keturunan. Selain ditinggal selingkuh, perempuan itu juga diasingkan sampai menjadi gila. Ia pun menjadi olok-olok warga juga. Mitos yang hidup di masyarakat, perwujudan Wewe Gombel adalah perempuan yang bisa berubah wujud menjadi siapa saja dengan ukuran payudara yang luar biasa besarnya. Ia jahil karena sering menculik anak-anak kecil dan menyembunyikannya. Biasanya sebelum Wewe Gombel menculik, ia akan menakut-nakuti orang tuanya lebih dulu. Wewe Gombel itu menculik anak-anak karena membela mereka. Dan jika nanti dengan peristiwa hilangnya anak tersebut lalu orang tuanya merasa menyesal, maka Wewe Gombel akan menunjukkan tempat disembunyikannya anak tersebut. Namun jika si anak yang diculik akan diberi makan kotoran manusia, kotoran itu diubah menjadi terlihat seperti makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya memberi kotoran manusia tersebut adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami, ataupun si anak yang diculik tersebut tidak lagi bisa menceritakan secara rinci bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan tersebut. Cerita hantu Wewe Gombel ini juga sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian. Untuk dapat menemukan anak yang diculik Wewe Gombel, keluarga harus berkeliling dan membunyikan bunyian-bunyian dari peralatan dapur. Bunyi itu sebagai musik mengiringi nyanyian dengan syair statis namun ritmis. Selama pencarian, orang-orang terus berteriak sambil beramai-ramai bernyanyi dan memanggil-manggil nama sang anak. Nyanyian itu pun menjadi sebuah mantra mengelilingi kampung, dan nantinya sang anak akan muncul dengan sendirinya. Lalu benarkah Gombel ini sebagai markas sang hantu legendaris? Tak ada satupun yang bisa menjelaskan, termasuk para penghuni bangunan kuno bekas hotel itu. Tak ada satupun yang bersedia menceritakan pengalaman mistisnya menjadi penjaga markas Wewe Gombel. Yang jelas, mitos Wewe Gombel itu persebarannya sangat luas, bukan hanya terkenal di Semarang saja, namun juga sampai di wilayah Wonogiri, Sragen, Klaten, Yogyakarta, Purworejo, dan beberapa kota lain di Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Wewe Gombel adalah salah satu hantu seleb yang popularitasnya tak lekang oleh zaman, termasuk oleh teknologi. Di balik sisi seramnya, ternyata sosok hantu Wewe Gombel ini pun bisa menjadi sebuah inspirasi bagi pengrajin batik di Semarang. Sebuah sanggar batik di Semarang memiliki tema tahunan dalam setiap pembuatan motif batik. Pada tahun 2007, tema yang diangkat oleh sanggar batik ini adalah tema Urban Legend. Urban Legend yang dimaksud bukan melulu soal hantu, tapi juga legenda-legenda yang hidup di Semarang. Singkat cerita, riset tentang Wewe Gombel pun dimulai, dan tak lama setelah itu pun telah selesai. Para pembuat batik Wewe Gombel ini pun sudah merasakan keseraman seperti yang mereka inginkan.
Namun mereka menjadi ragu ketika hendak menggambar motif wewe gombel tersebut. Hal itu dikarenakan ada permintaan dari pimpinan divisi desain batik kontemporer yang berkata bahwa tidak boleh menggambar yang sosok wewe gombel yang seram. Karena menurut pimpinan divisi desain tersebut, sosok wewe gombel itu sesungguhnya sosok yang penuh cinta dan menjaga martabat perempuan. Sosok wewe gombel memang sosok hantu serupa dengan kuntilanak yang suka menculik anak-anak untuk disembunyikan. Namun hasil riset menunjukkan bahwa wewe gombel menjadi hantu karena tidak ikhlas ketika sang suami berselingkuh. Perempuan ini pun kemudian memburu pasangan selingkuh sang suami dan membunuhnya. Suaminya marah dan menjelaskan bahwa penyebab selingkuhnya adalah karena tidak punya keturunan. Maka perempuan itu pun kemudian membunuh sang suami. Atas perbuatannya ia dikucilkan masyarakat. Perilakunya berubah serupa orang gila. Namun setiap kali bertemu anak-anak, ia menjadi waras dan sangat baik. Dari riset secara psikologis inilah kemudian disimpulkan bahwa hantu wewe gombel adalah bukti kerinduan seorang ibu atas kehadiran anak. Dari sinilah kemudian dalam cerita yang ada digambarkan sosok hantu wewe gombel memiliki payudara yang sangat besar. Karena itu adalah simbol cinta. Simbol di mana sosok seorang ibu yang akan terus memberi air susu kepada sang anak. Dalam proses pembuatan motif batik wewe gombel ini pun, sang pembuat mengaku mengalami hal mistis selama dalam pengerjaannya. Ketika itu ia memegang pensil untuk menggambar. Tangannya seperti ada yang menggerakkan. Ia pun menyelesaikan desain itu kurang dari 10 menit. Padahal biasanya ia menerjemahkan sebuah cerita bisa sampai 3 atau 4 jam. Namun dalam proses pengerjaan yang singkat itu, hasilnya malah menggambar hantu. Berkali-kali diubah, hasilnya tetap sama, seram. Pimpinan desain pun lalu berpesan untuk tetap memakai gambar seram tersebut. Mungkin memang sosok wewe gombel ini ingin digambar dengan wujud seram sebagai bukti penyesalannya karena telah membunuh. Mendengar hal itu, ia pun lega sekaligus takut. Motif batik dengan gambar wewe gombel pun selesai. Dibuatlah ia kain, tapi tidak banyak, hanya beberapa lembar saja. Hingga suatu ketika sebuah kapal pesiar Volendam merapat di pelabuhan Tanjung Mas Semarang membawa wisatawan dari Eropa. Setelah para wisatawan manula itu melihat proses pembuatan batik, mereka memasuki galeri untuk berbelanja. Dan betapa mengherankan, dari ribuan motif yang tersedia dan sudah didaftarkan haki itu, sekelompok wisatawan justru berkerumun mengelilingi sebuah kain motif wewe gombel warna merah marun. Ternyata wanita yang tengah memegang kain jenis K1 satu warna itu menceritakan legenda wewe gombel yang pernah ia dengar dari orang tuanya saat bertugas di Semarang. Saat itulah motif wewe gombel justru lebih diminati para wisatawan dari Belanda. Entahlah model informasi apa yang mereka kembangkan. Sanggar Batik Semarang 16 sendiri merupakan sebuah sanggar yang didirikan oleh Umi S. Adi Susilo tahun 2003. Berawal dari sebuah rumah tipe 21 dan modal pinjaman dari bank. Dalam perkembangannya, Batik Semarang 16 menjadi salah satu lembaga konservasi batik. Tahun 2015, sanggar ini mendapat penghargaan para makarya dari Presiden. Di sanggar ini mereka bukan hanya memproduksi, dari hulu sampai hilir pun menjaga kelangsungan hidupnya. Mulai dari pelatihan membuat peralatan seperti canting, cap, malam, menenun, hingga menggunakan peralatan seperti mencanting, mengecap, hingga mewarnai. Lalu seperti apa pengalaman mereka yang pernah disembunyikan oleh sosok wewe gombel?
seorang pemuda dikabarkan hilang di gondol Wewe Gombel. Pemuda berusia 25 tahun dari Jombang ini diketahui hilang sejak pukul 3 dini hari. Pencarian dengan memukul berbagai alat dapur oleh sejumlah warga pun dilakukan. Seperti layaknya mencari orang yang digondol Wewe Gombel, mereka pun berteriak dan menyanyikan mantra-mantra sambil terus memukul peralatan dapur yang mereka bawa itu. Namun hingga beberapa lama berkeliling desa, Fatkur pun belum juga ditemukan. Menurut kerabat korban, hilangnya Fatkur penuh dengan misteri. Saat itu jam 3 subuh, ibunda Fatkur masuk menuju kamar Fatkur, tapi ketika dicari sudah tidak ada. Lalu pagi itu masih tetap dicari. Sampai pada akhirnya ketika datang waktu maghrib, adik kandung Fatkur yang usianya sekitar 20 tahunan sempat melihat kakaknya di bawah sosok aneh yang terbang. Adik Fatkur yang bernama Agung ini lalu mencoba mengejar sosok yang terbang membawa kakaknya itu, tapi tetap tidak bisa. Agung menambahkan, pada saat coba mengejar sosok misterius yang membawa serta Fatkur tersebut masuk ke rimbunan bambu dan hilang. Pengakuan Agung kepada warga, sosok misterius tersebut masuk ke sekitaran pohon bambu dan hilang bersama kakaknya. Usai mendengar cerita dari Agung inilah, warga berinisiatif membunyikan alat-alat dapur dan mencari keberadaan Fatkur dari rimbunan bambu. Berdasarkan keterangan warga lainnya, pihak keluarga juga telah meminta bantuan orang pintar. Melalui penerawangan orang ini, sosok misterius yang membawa kabur Fatkur meminta sajen berupa sepotong ayam kampung, kembang melati, dan minyak melati. Ada seorang gus dari pondok dan beberapa orang santrinya yang berusaha membantu proses pencarian Fatkur tersebut. Dari lokasi pencarian tercium bau dupa yang dibakar. Beberapa warga yang di lokasi juga mengaku sayup-sayup mendengar suara wanita tertawa dengan lirih. Segala upaya terus dilakukan pihak keluarga. Namun sayang, hingga cerita ini diturunkan, keberadaan Fatkur belum juga diketahui. Keterangan dari beberapa warga bahwa sosok Wewe Gombel tersebut masih terus mendekap diri Fatkur di tempat yang manusia tidak bisa menjangkaunya, yaitu alam jin. Demikian kisah tentang sejarah dan asal-usul sosok hantu Wewe Gombel. Dari kisah tersebut, yang perlu kita pahami adalah seseorang yang telah meninggal tidak akan lagi bergentayangan. Adapun tentang penampakan yang menyerupai wujud orang yang telah meninggal dan menghantui di sekitar tempat tersebut, hal ini semua adalah perbuatan jin jahat yang sengaja untuk menakut-nakuti manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Itang Tirta, like video ini, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.